يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari yang berbahagia ini kita kembali bisa berkumpul dalam majelis yang mubarak ini di hari napa niki Sabtu tanggal pinten? Nah, yakin 12 tanggal pinten? 8 Rabiul Akhir nih. Tanggal 8 Rabiul Akhir 12 Oktober. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kelapangan hingga kita bisa sempatkan waktu kita untuk sampai di majelis yang mubarak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah dan istiqamah sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas beberapa pembahasan tentang kitabul haji ya. Kita bahas tentang keutamaan haji dan umrah, lalu hukumnya, lalu hajinya anak kecil dan budak, lalu pembahasan apakah itu kemampuan, lalu hajinya wanita, haji itu disegerakan dengan segera. Kemudian kita bahas al-mawaqit, yakni miqat-miqat. Kita bahas yang pertama ada miqat zamani, yaitu miqat masa zaman di bulan-bulan haji, diawali bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ya, 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian kita bahas juga mawaqit, yakni makaniyah ya. Kita bahas miqat tempat. Ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, miqat tempat lo iya angel ya kano kipote. Miqat tempat telah kita bahas, malin bahas ngene malin. Ya, miqat tempat jadi ada Juhfah 83 km dari Mekah, ada Dzulhulaifah 450 km dari Mekah, Dzatu Irq ya 94 km ya, ada Qarnul Manazil dan ada Yalamlam. Maka ini adalah miqat-miqat makaniyah, yakni miqat-miqat tempat. Disinilah kemudian seseorang itu mengawali ihramnya, pakai baju ihram, kemudian meniatkan ihram bertalbiyah labbaik Allahumma umratan kalau umrah saja. Kalau untuk haji maka labbaik Allahumma umratan, misalkan yang mutamatian lil haji ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi ini miqat-miqatnya. Maka siapa yang tinggal ya di searah dengan miqat-miqat itu, negerinya searah dengan miqat-miqat itu, maka dia akan mengawali mihramnya dari masing-masing tempat tersebut sesuai dengan gambar tersebut ya. Jadi kalau kita biasanya dari
Kita di daerah mana nih? Sebelah bawah ini ya. Kita datang dari sebelah bawah ini. Kita dari Yalamlam itu. Ya maskal rahmanu rahmakumullahu taala. Ya. Namun tatkala misalkan jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala kita langsung misalkan ke Mekah ya, ke Jeddah langsung ke Mekah ya, maka kita napa jenenge miqatnya adalah di atas pesawat. Kenapa? Karena melewatinya di sini, melewati di atas pesawat tersebut, sehingga kita diperintahkan untuk sudah mulai berihram di atas pesawat. Ya tergantung ya, kita nanti itu menujunya langsung ke Madinah atau ke Jeddah, ya langsung ke Mekah, ya. Jadi langsung ke Madinah atau langsung ke Mekah. Kalau kemudian ternyata kita ke Madinah dulu, ya berarti nanti kita akan di Zulhulaifah, ya. Miqatnya nanti akan ada di sana di Bir Ali biasanya kalau sekarang gitu ya. Di Madinah kita akan miqat di sana di masjidnya namanya Bir Ali ya. Kemudian baru setelah itu kita berangkat ke Mekah. Kalau kemudian kita langsung menuju ke Mekah misalkan ya, maka sebelum sampai turun landing di Jeddah kita sudah meniatkan miqat, meniatkan ihram di atas pesawat ya, meniatkan ihram di atas pesawat ya. Ya berarti tatkala kita mulai naik pesawat itu sudah pakai baju ihram biar nggak ribet ya. Pakai baju ihramnya iya, niatnya belum, niatnya nanti ya, niatnya nanti. Lah kalau pakai baju ihram di pesawat kan ribet ya ribet ya apa ya apa caranya kan kesusahan gitu ya. Makanya naik itu sudah pakai baju ihram ya, naik itu sudah pakai baju ihram. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Apa kademen kenyataannya enggak kok adem kok ya. Ya diselimutno kabeh di badannya yang bagian atas ndak dingin, anget ya. Lek baju ihrame kandel, lek baju ihrame tipis yo adem ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi koyane kae enak kakak. Baik. Kita kembali ke sini lagi. Jadi itu miqat makani, yakni miqat tempat nih. Jamaah rahmakumullah. Sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinati dzal Khulaifah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan miqat bagi penduduk Madinah Dzul Hulaifah, wali ahli Syam al-Juhfah, dan bagi penduduk Syam itu Juhfah, wali ahli Najdin Qarnul Manazil, bagi penduduk Najd ya Qarnul Manazil, wali ahli Yaman Yalamlam, dan bagi para penduduk Yaman itu Yalamlam. Wa qala hunna lahunna waliman ata alaina min ghairihinna. Jadi miqat-miqat itu adalah untuk mereka dan bagi orang yang datang melewatinya ya, yang datang melewati miqat tersebut, min ghairina, dari selain penduduk-penduduk yang disebutkan oleh Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Miman aradal hajj wal umrah, bagi orang yang menginginkan haji dan umrah. Wa man kana tuna dzalika fi famin haitsu ansha hatta ahla Makkah min Makkah. Adapun kalau mereka yang tinggal antara miqat dengan Mekah, maka dia berikhram dari tempatnya. Ya, dia berikhram dari tempatnya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kalau memang dia mukim di tempat antara apa? Bermukim di tempat antara miqat dengan Ka'bah ya, maka dia berikhram dari tempatnya ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Kemudian juga kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya
dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraqi dzatu irqin, ya. Nabi telah menetapkan bagi penduduk Irak, ya, miqatnya adalah dzatu irqin, ya. Jadi siapa yang hendak menuju Mekah untuk menunaikan haji tidak boleh melewati tempat-tempat tersebut ya sampai ia ihram, maka dia harus berikhram. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Nah, itu yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, dan dimakruhkan untuk berikhram sebelumnya. Artinya niat, ya, sebelum sampai miqat tidak diperkenankan apa? Berniat, ya, tidak diperkenankan bagi dia untuk berniat, ya. Kemudian dijelaskan wa kullu maruya minal hadithi fil haddi 'alal ikhrami qabla al-miqati la yasih. Maka setiap riwayat yang menyebutkan, ya, setiap riwayat yang menyebutkan tentang anjuran untuk berikhram sebelum miqat, maka itu tidak sah. Bal qad ruwiya naqidu, bahkan telah diriwayatkan kontradiksinya. Fangduril kalama ala ilaliha dalam silsilah al-hadis as-sahihah ad-dhaifah. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan terakhir kita bahas tentang seorang yang bertanya kepada Imam Malik, ya, tentang dia berikhram sebelum miqat, ya. Lalu dijawab jangan, tak boleh, kan begitu, ya. Lalu dia menjawab itu hanya beberapa mil saja beda-bedanya, begitu, ya. Dia jawab ya seakan-akan dia meremehkan, begitu, ya. Apa beda sini cuma beberapa kilo saja sebelumnya kemudian miqat. Maka dijawab dengan ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintahnya Nabi, urusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya khawatir, takut akan menimpa mereka satu fitnah atau menimpa mereka adab yang pedih. Jangan diremehkan. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Namun kalau kita ada di pesawat, nah pesawat itu kecepatannya sangat sangat cepat. Ya, wes ngono ae kan gitu, ya. Begitu diumumkan kita akan melewati miqat, wes liwat wis. Gitu, ya. Banter sekali pesawat, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Maka dalam keadaan seperti itu, ya, apalagi asumsi itu sekedar asumsi, ya, maka segera kita meniatkan, gitu, ya. Segera kita meniatkan untuk untuk berikhram, ya. Ya mungkin sebelum diumumkan, ya, karena cepat sekali, ya, lewatnya pesawat tersebut. Jadi jangan sampai kelewatan baru berikhram, ya, baru berniat ikhram. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi kalau misalkan diumumkan sebentar lagi kita akan melewati miqat, ya wis dilungkas, harus segera niat. Begitu kita sekarang wis wisane, ya, kecepatan 800 km per jam, cepet banget. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Nah, sekarang akan kita bahas sama sekali rahmani rahmakumullahu taala menjawazal miqata ghairu muhrimin, tentang melewati miqat tanpa berikhram. Kata mu'alif di sini, kata Syekh Abdul Adim Badawi, man jawazal miqata ghairu muhrimin, barang siapa yang melewati miqat dalam keadaan dia tidak berikhram, fa yuridul hajj wal umrata, sementara dia berkeinginan meniatkan haji atau umrah, ya, thumma ahrama ba'da mujawazatihi, lalu dia melewati miqat, gitu, ya, dia berikhram setelah melewatinya, faqad athima bidzalik, maka sungguh dia telah berdosa dengan yang demikian. Wala yadhhab anul itsmu, dan tidak akan pergi hilang dari kembali menuju miqat, fayuhrima minhu, lalu dia berikhram dari miqat tersebut. Jadi dia harus kembali tatkala dia melewati miqat, maka dia harus kembali, gitu, ya, lalu berikhram dari miqat tersebut. Tsumma yutimmu sa'ira nusuki, kemudian dia sempurnakan keseluruhan manasiknya. Fa illam ya'ud, kalau dia tidak kembali, fa nusukuhu sahihun, maka manasiknya dia itu sah. Wa qad lahiqahul itsmu, tapi disertai dosa. Wala dama alaihi,
dan tidak ada dam atasnya. Li hadis di Sofwan, ya, berdasarkan hadis Sofwan bin Ya'la, ya, hadis Sofwan bin Ya'la, anna Ya'la qala li Umar, bahwasanya Ya'la ini pernah berkata kepada Umar, ya, radhiyallahu taala anhu, dia berkata kepada Umar radhiyallahu taala anhu, arinin nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina yuha ilaihi, ya, tunjukkan kepada aku Nabi sallallahu alaihi wasallam saat diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu diturunkan kepada beliau. Qala, maka Umar berkata, fa bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ji'ranah, di saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu ada di Ji'ranah, wa ma'u nafarun min ashabi, sementara bersama dengan beliau itu sejumlah orang dari para sahabat beliau, tiba-tiba ja'ahu rajulun, datang kepada beliau seorang laki-laki, faqala, seraya dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tara fi rajulin akhrama bi umratin wa huwa mutadammikhun bi tibin. Ya Rasulullah, bagaimana pandangan Anda tentang seorang laki-laki yang berikhram sedangkan dia itu berlumuran minyak wangi, ya, dia memakai minyak wangi. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan, lalu saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam beberapa atau satu waktu diam. Faja'ahul wahyu, maka datanglah kepada beliau wahyu, ya, memang seperti itu, ya, kalau ada pertanyaan gitu, ya, maka datang wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pun kejadian ini seperti ini. Ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang laki-laki yang dia berikhram sedang dirinya berlumuran wangian. Maka datang kepada beliau wahyu, wa asyara fa asyara Umaru radhiyallahu taala anhu ila Ya'la. Lalu Umar memberikan isyarat kepada Ya'la. Faja'a Ya'la, maka datanglah Ya'la. Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thawbun qad udhilla bihi, dan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, ada kain begitu, ya, yang udhilla bihi, yang beliau dinaungi, dipayungi dengannya. Fa adkhala ra'sahu, lalu dia memasukkan kepalanya. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhmarrul wajhi, dan tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memerah wajah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa yaghuttu thumma surriya anhu, sementara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu wajah memerah sambil menahan tarian nafas, ya, menahan nafas, mengeluarkan nafas dengan berat, ya. Kemudian beliau bersabda, ainal ladzi sa'ala 'anil umrah, mana orang tadi yang bertanya tentang umrah? Mana tadi? Ya, orang yang bertanya tentang umrah tadi mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'udiya bi rajulin, maka lelaki itu pun didatangkan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, igsilit tiba, basuhlah, cucilah wangian itu, alladzi bika, yang ada pada dirimu, salasa marratin, 3 kali. Wanzi angkal jubbah, kemudian letakkan, yakni lepaskan darimu jubahmu, ya. Wasna fi umratika kama tasna'u fi hajjatika, lalu laksanakanlah, ya, lakukanlah pada umrahmu sebagaimana tasna' fi hajjatika, engkau lakukan pada hajimu, ya, engkau lakukan pada hajimu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jadi orang tadi itu dalam keadaan umrah, dalam keadaan berikhram, tapi kemudian dia berlumuran dengan wangian. Gimana? Ya dicuci, gitu, ya, dicuci bajunya. Tatkala terkena bajunya, baju ikhramnya misalkan, ya, karena memakai wangian kan termasuk larangan dalam ikhram, gitu, ya, larangan dalam ikhram. Maka kata Nabi, dapat wahyu tadi itu disuruh untuk mencucinya, ya, cuci sampai tidak mengeluarkan bau wangi, lalu dipakai lagi, lalu dilaksanakan, ya,
melepaskan baju selain baju ihram, semuanya dilepas, ya, kemudian bajunya dicuci, lalu lanjutkan umrahnya, ya, lalu laksanakan pada umrahmu sebagaimana yang kamu lakukan pada hajimu. Kemudian di sini kata muallif, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, beliau menjelaskan fahadzal hadis, maka hadis ini ya dulu dalalatan sarihatan, menunjukkan, ya, dengan petunjuk yang jelas, ala anna man ata mukhalafatan, bahwasanya orang yang mendatangi perkara yang menyelisihi au mahdzuran atau larangan min mahdzuratil ihram, dari larangan-larangan ihram, falaisa alaihi illa an yada'ahu faqat, maka tidak ada atasnya kecuali dia meninggalkannya saja, ya, tidak ada, ya, kecuali dia meninggalkannya saja. Li'anna Rasul alaihi salam, dikarenakan Rasul alaihi salam lam ya'murir rajula, beliau tidak memerintah laki-laki yang labisal jubbah al mutadammikha bi tibin nisa, yang mengenakan jubah lagi berlumuran dengan apa? Minyak wanginya perempuan, wa huwal khaluqu, ya, kama fi riwayatin ukhra, ya, minyak yang ini jenis khaluq, ya, sebagaimana dalam riwayat yang lainnya, ila an yanzi al jubah wa yaksilatib, melainkan dia lepaskan saja jubahnya, kemudian dia apa? Mencuci wangian yang ada pada bajunya. Walam ya'murhu bidzabhi hadil jaza, dan tidak memerintahkan dia untuk menyembelih kafarah, ya, menyembelih hadiu, ya. Walau kana wajiban la amarahu, seandainya itu wajib maka pastilah beliau akan memerintahkannya. Li'annahu la yajuzu ta'khirul bayan, dikarenakan tidak boleh mengakhirkan penjelasan an waqtil hajah, dari waktu hajat kebutuhan. Wal hajatuhuna qaimah, sementara hajat kebutuhan di sini itu sangat dibutuhkan, yakni berdiri tegak saat itu, ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi, ya, menurut mu'alif demikian, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya. Jadi kalau dia melanggar berikhram, dikiaskan begitu maksudnya, kalau melanggar dia berikhram, melewati miqat baru berikhram, maka kewajiban dia kembali ke tempat ikhram, kemudian dia kembali ke miqat, kemudian dia berikhram. Kalau tidak, maka dia berdosa. Oke, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya, kalau mengacu kepada pendapat yang lain misalkan, ya, maka dia bayar dam, gitu, ya, menyembelih hewan, ya, menyembelih hewan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Termasuk juga larangan-larangan jeneng ihram yang lain. Kemudian berikutnya al-ihramu fil miqat, ihram di dalam miqat. Fa idza arada al-ihrama, maka jika dia menginginkan ihram, hendak berikhram, ya, niat berikhram, fa in kana qarinan qad saqal hadiah, jika dia hajinya haji qiran dan telah membawa hewan sembelian, maka kala dia membaca labbaik Allahumma bihajjatin wa umrah, ya, labbaik Allahumma bihajjatin wa umrah, itu kalau qiran dia sambil bawa hewan sembelian, ya, maka dia labbaik Allahumma bihajjatin wa umrah, aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan berniat haji dan umrah, qiran, sekaligus menggabungkan kedua-duanya, ya. Kemudian wa illam yuskil hadiah, jika dia tidak membawa hadiah, tidak membawa hewan sembelian, ya, dia tidak ngiring nuntun hewan sembelian, bahwal afdal, dan ini yang afdal, labba bil umrati wahdaha, maka dia bertalbiyah dengan umrah saja, ya, bertalbiyah dengan umrah saja, ya. Wala budda faqal, ya, lalu dia membaca labbaik Allahumma bi umratin, labbaik Allahumma bi umratin, ya. Jadi labbaik Allahumma bi umratin. Atau biasanya kalau mengikuti fikih di dalam mazhab Syafi'i misalkan,
ya labbaik Allahumma umratan mutamatti'an lil haji, begitu ya. Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an lil haji. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Ya intinya adalah niat napa? Niat ihram umrah untuk haji. Umrah dulu nanti haji. Kalau qiran ya sudah. Jadi dia hanya napa niatnya adalah untuk napa digabungkan ya haji ya umrah ya dengan bawa hewan sembelihan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Fa in kana labba bil haji wahdahu ya fasakhahu wa ja'alahu umratan ya. Jika kemudian dia mengucapkan haji saja, hendaknya dia membatalkannya dan menjadikannya sebagai umrah. Ya, menjadikannya sebagai umrah. Jadi umrah dulu baru kemudian nunggu, lalu setelah itu berhaji ya. Itu yang afdal jemaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kenapa? Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu jami'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintah para sahabat beliau semuanya an yahillu min ihramihim, untuk bertalbiyah mengawali dari ihram mereka, an yaj'alu tawafahum wa sa'yahum umrah, dan agar mereka menjadikan tawaf dan sa'i mereka itu umrah ya. Illa man kana qad saqal hadiya minhum, kecuali orang yang sudah bawa menggiring nuntun hewan sembelian di antara mereka, mislu seperti beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, saat itu Nabi memang bawa hewan sembelihan, maka hajinya qiran gitu ya. Adapun para sahabat yang lain diperintah ya, maka qaul itu lebih diutamakan dari fi'il. Sekalipun Nabi melakukan apa jenenge bawa hewan sembelihan saat itu, tapi qaul itu lebih utama. Nabi merintah para sahabat untuk berumrah dulu baru kemudian berhaji ya, yaitu dengan haji tamattu, dan ini yang afdal. Wa ghadiba, dan beliau marah, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, itu kelihatan mati mboten? Taib. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, wa ghadiba 'alal ladzina lam yubadiru ilal istijabati li amrihi, dan Nabi marah kepada orang yang tidak bersegera memenuhi perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akkada dzalika salawatullah wa salamu alaihi, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan perintah tersebut dengan sabda beliau, dakhalatil umratu fil haji ila yaumil qiyamah. Umrah telah masuk di dalam haji sampai hari kiamat. Ya. Umrah telah masuk di dalam haji sampai hari kiamat. Fa hadza nassun aidan, dan ini nas juga ala annal umrata sarat juz'an. Umrah itu menjadi satu bagian, la yatajazza minal haji, yang tidak terpisah dari haji. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, law istaqbaltu min amri mastadbartu lam usqil hadiya. Seandainya aku bisa mengulang apa yang telah kulakukan, misalkan ya, mengetahui apa yang kutai, yakni lau istaqbaltu min amri mastadbartu, seandainya aku bisa ya mengetahui atau mengulangi apa yang telah kulakukan sebelumnya, maka lam uskil hadiah, aku tidak akan menuntun hewan sembelian ya, aku tidak akan menuntun hewan sembelian. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Makanya dengan lafadz beliau ini ya, maka perintah beliau untuk berhaji tamattu itu lebih afdal dari perbuatan beliau yang berhaji qiran ya. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Wa hadza laisa isy'aran minhu bimujarradi raghbatin. Nah, ini bukan sekedar perasaan beliau dengan sekedar keinginan ya. Fatatu bihramihi qarinan ya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah berikhram dengan haji qiran. Bal wa idzanun minhu alaihi salatu wasalam
bi anna tamattu bil haji afdal minal qirani bihi ya. Dan ini merupakan pengumuman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya berhaji tamattu itu lebih afdal daripada berhaji qiran. Ya makanya semuanya ya kita semuanya ya kalau di negeri kita semuanya kalau berhaji maka hajinya haji apa? Tamattu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, dan itu yang afdal ya. Ndak usah aku tak pengen haji qiran, aku tak pengen haji ifrad misalkan gitu ya. Ndak usah gitu ya. Ya, tamattu ini sudah yang paling afdal, paling utama. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Sampeyan pengen qiran. Nuntun wedhus teko Indonesia sampai tutup Mekah. Kira-kira gampang tak angel? Kan gitu, kan susah kan gitu ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala ya. Taifakullu hajin, maka setiap orang yang menunaikan ibadah haji labudda lahu min an yuqrina ma'a hajjihi umrah. Maka setiap orang yang berhaji ya maka dia harus ya menggandengkan umrah bersama hajinya. Imma mutaqaddimatan alaihi, bisa jadi itu di awal ya, li'annahu lam yusqi al hadya, karena dia tidak ngiring hewan sembelian, wa tamattu', dan inilah tamattu'. Wa imma makrunah bihi li'annahu saqal hadya, atau napa qiran dengannya karena dia ini adalah al-qiran. Fa ayyul itsnaini ikhtara, maka mana saja yang dia pilih karena muwafiqan hadian Nabi, itu cocok dengan petunjuk Nabi SAW. Wa in kana tamattu afdal minal qirani kama bayyana anifan, sekalipun tamattu itu lebih utama, lebih afdal daripada qiran sebagaimana telah kita jelaskan. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jelas sampai di sini ya. Intinya apa? Sebagai amal kalau dari kita misalkan kalau berhaji maka hajinya haji apa? Tamattu, wis gak usah macam-macam. Aku pengen qiran, aku pengen ifrad. Nah, sudah ndak ya. Kita tamattu. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Atau kadang-kadang ada orang, saya pernah mendengar, aku tahu tamattu, aku saiki pengen qiran. Ya, apa jenenge menyusahkan dirinya sendiri ya, usung-usung kewan ya. Kemudian kata mu'alif baqiya an-na'lama, sekarang tersisa ya, anak lama kita harus mengetahui annau bahwasannya wa in kana wajiban ala man hajja mufridan, sekalipun wajib bagi orang yang berhaji ifrad au qarinan atau qiran ya, lam yuskil hadya, yang tidak menggiring hadya sembelihan, an yuhilla min ihramihi, untuk mengawali ihramnya idza tafa wa sa'a, jika dia tawaf dan sa'i ya. Jadi mereka harus bertahallul dari ihramnya jika dia telah tawaf dan sa'i. Kan pertama tuh umrah dulu ya. Habis umrah sa'i kemudian tahallul. Nah, setelah tahallul ya sudah dia ganti baju, nunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah ya untuk mabit di Mina tanggal 8. Nah ini kesalahan banyak di jamaah haji kita. Tanggal 8 ndak mabit di Mina, tapi langsung bengi-bengi tanggal 8 berangkat ke Arafah. Ya. Berangkat ke Arafah. Durung wayahe berangkat. Ini masalah sebenarnya itu. Golek gampangi gitu ya. Jadi sunnahnya ditinggalkan. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala ya. Jadi tanggal 8 itu menginap mabit di Mina. Tanggal 9 pagi setelah sholat subuh baru berangkat ke Arafah. Kan gitu ya. Sampai di Arafah, tinggal di sana, sholat duhur sama asar, lalu berdoa sampai maghrib. Habis maghrib baru berangkat ke Muzdalifah ya, nanti sholat jamak takhir asar dan maghrib dan isya-nya di Muzdalifah ya. Kemudian setelah itu jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, bagi yang punya udzur boleh ya di tengah malam
sudah berangkat ke Mekah dari Muzdalifah, boleh yang punya udzur. Yang tidak punya udzur maka nunggu sampai subuh berikutnya baru berangkat ke Mina, ya, baru berangkat ke Mina untuk jumroh Aqobah, gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, kesalahan di jamaah haji kita dari Indonesia itu tidak demikian caranya. Ya, tanggal 8 tidak mabit di Mina, tapi langsung ke Arafah. Langsung ke Arafah. Durung wayahe berangkat nang Arafah wis nang Arafah dhisik. Ya, seperti itu. Ini menyelisih apa? Menyelisih sunnah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Engkau balang jumrohe sebelum duhur, sunahi setelah duhur. Nah, alasan lek mari duhur rame, enak sebelum duhur, sepi, ya mesti ae wong durung wayahe. Ya, durung wayahe wis balang jumroh. Ini kesalahan-kesalahan yang bertumpuk-tumpuk. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Maka kalau bisa tatkala kita jenengan semua berhaji, maka pilihlah KBIH yang mengamalkan sunnah, biar kita diarahkan untuk sunnah, ya. Ya, biar tidak pelanggaran itu, ya, biar sempurna pahala hajinya, ya, agar hajinya mabrur, begitu loh maksudnya, ya. Mabrur itu sempurna dilaksanakan sunnah-sunnahnya dan semuanya, tidak ada pelanggaran di dalamnya, ya, maka pulang dapat keutamaan haji mabrur, ya. Tapi kalau banyak pelanggaran, sering dilanggar, nah ini kan masalah, ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Seperti itu. Ya, dulu paman saya tatkala berhaji saya arahkan untuk mutasi dari Pasuruan tidak ada. Yang nyunnah saya suruh untuk mutasi ke Malang. Jadi beliau berangkatnya dari Malang, ya. Ikut KBIH yang sunnah diasuh oleh salah seorang daripada ustadz kita, ya, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bisa mutasi, pokoknya wis duwe porsi, gitu ya. Pas sudah punya porsi, sudah ada nomornya, gitu ya, tahun berangkat bisa mutasi, tinggal berkasnya diberikan kepada KBIH tadi yang sunnah, itu sudah diurus sama mereka, mereka yang ngurus. Awak dewi kan karek bayar, ya, mereka yang ngurus. Ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, saya sempat bertanya kepada beliau, ustadz kita itu, ya, gimana nih paman saya begini-gini, ya sudah ustadz, berkasnya mana, harus diurus, sudah selesai. Kemudian mutasi dari Pasuruan ke Malang agar ikut KBIH sesuai dengan sunnah. Nah, kalau kita bisa melaksanakan itu, bagus sekali. Biar tadi itu nggak repot. Ya, kate misah teko jamaah ya repot, ya gak misah, ndak sesuai sunnah. Karena dia misah repot nggak misah. Us aku ya, rombongane tanggal 8 berangkat nang Arafah, sampean ijenan di Mina meneng, ayo lah kelom, ya repot jadinya, ya, jadinya serba repot. Maka kalau kita bisa mutasi, ya, kalau di tempatnya di kabupatennya itu ada, maka ikut sana, minta digabungkan ke sana. Kalau tidak, maka bisa dengan cara mutasi ke tempat yang lain, asal porsinya sudah dapat, ya, asal sudah ada porsinya semuanya lengkap, datanya berikan, maka mereka akan mengurus mutasi tersebut. Oke, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Fa innal muhrima bihima qad la yajidu muttasa'an minal waqti, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Jadi di sini setelah bertahalul dari ihramnya, ya, tatkala sudah tawaf dan sa'i, haji tamattu, umroh dulu, ya, kemudian tahallul, setelah tahallul lalu ya sudah pakai baju bebas kan begitu, ya, nunggu sampai tanggal 8, ya, jamaah rahmani rahimakumullahu taala. Nah, kalau misalkan ada masalahnya mepet banget, gitu ya. Masalahnya mepet, ya, yaitu kata mu'alif ini fa innal muhrima bihima,
Maksudnya orang yang berikhram dengan keduanya, qad la yajidu muttasa'an minal waqti, kadang dia tidak menemukan waktu, yatahallalu fihi min ikhrami, untuk bertahallul padanya dari ihramnya. Tsumma yuhillu bil haji, lalu dia meniatkan haji, mulai ya. Qabla khuruji waqti Arafah, sebelum keluarnya waktu Arafah. Wa alaihi fa innahu yajuzu liman ahrama mufridan, maka boleh bagi orang yang berikhram dengan ifrat au qarin atau qiran, lam yuskil hadya, yang tidak membawa hadyu, an yadhalla muhriman, untuk tetap dalam keadaan berikhram, la yatahallal min ikhrami, tidak bertahallul dari ikhramnya, illa ba'da rami jamratil aqabah, kecuali setelah balang jumrah aqabah yauman nahri, pada hari nahr. Idza lam yattasi waktu litahallul, jika tidak punya waktu untuk bertahallul, tsummal ikhrami min jadid, lalu berikhram baru. Maksudnya di sini kadang ya kalau waktunya lapang ya lapang, misalkan gitu ya, datangnya sampai di Mekah misalkan masih tanggal 5, masih tanggal 6, 7, masih sempat tahallul ya, masih sempat tahallul dari ikhramnya. Tapi kalau sudah datangnya tanggal 8 misalkan gitu ya, ya tanggal 8 si awan ya iso lek bengi ya sudah, kan dia langsung ikhram untuk haji, maka tahallulnya gabung jadi satu saja nanti saat jumrah Aqabah tanggal 10 ya. Sudah dari Muzdalifah kemudian ke Mina langsung jumrah Aqabah. Nah, setelah jumrah Aqabah kemudian dia bertahallul. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Wa misalu dzalik, contoh yang demikian kata mu'alif ya. Orang yang sampai di Mekah pada malam hari ke-9, malam tanggal 9, itu kan tanggal 8, tapi bengi ya. Ia takut ketinggalan wukuf di Arafah karena waktu yang sempit dan dekatnya waktu fajar ya. Khasyya fawatal wuqufi bi Arafah lidhiqil waqti rabil fajri, fa hadza alai an yubadira ila su'udi ila Arafah. Maka orang seperti ini begitu sudah sampai maka dia bersegera menuju napa? Arafah ya, dia bersegera menuju Arafah, likai la yafutu ruknul ladzi bifati yafutul hajju kulluhu, ya agar dia tidak kehilangan rukun haji yakni Arafah, yang kalau dia kehilangan Arafah maka dia akan kehilangan semuanya ya, haji semuanya. Wal wuqufu bi Arafah, itu wukuf di Arafah. Maka fayakunul hajjul mufrad jaizan masyru'an fi hududin dayiqatin jiddan, maka berhaji ifrad itu boleh ya, disyariatkan pada batasan yang sangat sempit. Fa idza hajja insanun mufridan wa taraka tamattu awal qiran, jika seseorang itu berhaji ifrad dan dia tinggalkan tamattu serta qiran, ya itharan lil ifradi alaihima fa huwa athimun bihadza, ya tanpa ada sebab misalkan, maka bisa jadi dia berdosa dengan sebab ini. Li'annahu ghairu mustajibin li amrin nabi, kenapa? Karena dia tidak memenuhi apa? Memenuhi perintah Nabi SAW hina amara ashabahu, tatkala dia perintahkan para sahabatnya an yaj'alu hajjahum umratan, ya agar menjadikan haji mereka itu sebagai umrah, lakin hajju sahih, tapi hajinya sahih ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, ini dikecualikan dengan penduduk Makkah ya. Kalau memang dia tinggalnya di Mekah ya biasanya mereka hajinya haji ifrad saja ya, karena memang penduduk Mekah tinggal di Mekah, ahlu Mekah ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ahlu Mekah ya. Ya seperti yang disampaikan oleh para ulama dulu gitu ya, atau tatkala dulu kita tahun 2005 2006 ya, kita di sana, kita bersama dengan rombongan para dai internasional itu kita tinggal di Mina ya, selama 6 bulan itu kita tinggal di Mina. Itu kan jadi mukim artinya, jadi penduduk apa? Mekah. Ya sudah, berarti kala apa musim haji maka langsung hajinya pakai haji ifrad. Ya, hajinya pakai haji ifrad. Kenapa? Karena tinggal di Mekah. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Yang seandainya misalkan menginginkan tamattu ya maka keluar dari tanah haram ya,
untuk berikhram di Masjid Aisyah misalkan, kemudian meniatkan haji tamattu. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, jawazu ishtiratil muhrim at-tahallula bi udril maradi wa nahwihi. Bolehnya seorang yang berikhram mensyaratkan tahallul jika ia sakit dan lain-lain. Ada permasalahan, ada udzur. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qala, dia berkata, dakhala Rasulullah, masuk Rasulullah SAW ala Duba'ata binti Zubair. Masuk menemui Duba'ah binti Zubair. Faqala laha aratil hajja, kamu pengen haji? Qalat, lalu dia berkata, wallahi demi Allah, la ajiduni illa waji'atan. Saya tidak temukan diri saya kecuali saya dalam keadaan sakit, kata Duba'ah binti Az-Zubair. Faqala laha, maka bersabda Nabi kepada dia, khuji washtariti, berhajilah dan bersyaratlah, waquli, dan ucapkan Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya ini Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, ya di mana aku tertahan, disitulah tempat aku bertahallul. Maksudnya seperti itu. Kalau ada sakit tidak bisa melanjutkan hajinya. Ya, jadi dia berikhram dengan syarat, ya, dengan bersyarat, ya. Kalau sehat ya terus, kalau ternyata kemudian di tengah jalan ada ada sakit, ya tidak bisa jalan, misalkan begitu ya sudah, ya maka dia bertahallul di sana, ya, karena ada sakit. Ya, masalah rahmani rahmakumullahu taala, ya. Maka kata Maulid di sini, faman ishtarata dzalika, siapa yang mensyaratkan yang demikian, fa innahu, maka sungguhnya mata habasahu syai'un, kapan saja ada sesuatu yang menghalanginya, menahan dia, min maradin, berupa sakit, misalkan sakit yang tidak bisa membuat dia terus menjalankan hajinya, au aduin au ghairi dzalik, atau musuh atau yang lainnya. Ya misalkan tiba-tiba ada serangan musuh, seperti pernah terjadi gitu ya. Ya jamaah haji diserang sampai wafat syahid di antara mereka ratusan orang di zaman itu, ya. Maka tahallala wala dama alaihi, dia bertahallul dan tidak ada dosa atasnya, tidak ada dam, maksudnya tidak ada bayar dam atasnya, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Kemudian wa man lam yastarid, nah sebaliknya siapa yang tidak bersyarat saat dia berikhram, ya, dia tidak memberikan syarat tatkala dia meniatkan ikhram labbaik Allahumma umratan mutamatti'an lil haji, lalu dia tidak bersyarat Allahumma mahilli haitsu habastani, tidak bersyarat misalkan, fa innahu idza hubisa, tatkala dia tertahan tidak bisa melanjutkan manasiknya, lazimahu dam, wajib bagi dia untuk bayar dam, menyembelih seekor kambing, ya, wajib bagi dia untuk membayar dam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi, jika kamu terkepung, terhalang, ya, oleh musuh atau karena sakit, maka famastaysara minal hadi, apa yang mudah dari hewan sembelihan. Ya, dan hewan sembelihan itu berupa apa? Ya jelas duduk PT. Jelas duduk PT. Kenapa? Minimal kambing, kan gitu ya. Wal hadi la yakunu illa minan na'am. Dan hewan sembilan itu tidak ada kecuali dari hewan ternak, al ibli wal baqari wal ghanam, onta, sapi atau kambing. Seekor kambing maka itu cukup. Wan naqatu wal baqaratu aula. Ya, sapi dan onta itu lebih utama, ya jelas lebih utama. Ya, jenengan orang itu berkurban sapi sama berkurban kambing, lebih afdal mana? Lebih afdal mana? Orang berkurban kambing atau berkurban sapi? Lebih afdal mana? Uang ijen kurban sapi, ya kan itu ya. Sapi untuk satu keluarga, satunya kambing untuk satu keluarga. Mana lebih afdal? Ya jelas sapi. Oh iya jelas toh. Iya, ya jelas sapi lebih afdal, kan gitu ya.
Dari sisi namanya korban. Korban itu dari sisi apa yang dikorbankan. Jadi pengorbanannya semakin besar pengorbanannya berarti semakin utama. Begitu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang seandainya kambing misalkan begitu cukup ya cukup ya. Tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkorban ya seekor kambing, 2 ekor kambing, satu untuk beliau dan keluarganya, satu untuk seluruh umatnya. Karena Nabi SAW itu memberikan contoh yang ringan. Karena yang beliau inginkan dari umatnya itu yang ringan. Seandainya Nabi berkorban unta, kan ya sampean susah nekakno unta rene kan gitu ya. Ya, suruh yang ringan. Tapi mencontohkan yang ringan, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Jadi ya, tapi seandainya dia mampu, misalkan ya dia berkorban seekor sapi sendiri untuk dia dan seluruh keluarganya, ya jelas itu lebih afdal, lebih utama daripada seekor kambing. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Urunan 1/7 sapi sama 1 ekor kambing lebih afdal mana? Hah? Yang delok regane ta. Yang delok regane ta kan gitu ya. Iya. Ingat pengorbanan. Pengorbanan dari apa yang dikorbankan. Semakin besar pengorbanannya ya semakin besar pahalanya. Itu yang dimaksud begitu. Lek podo-podo regane wedhus 1 3 juta, urunan 1/7 kambing 1/7 sapi sama 3 jutanya, ya afdol kambing. Ya lebih afdol kambing. Kenapa? Ini tidak 1/7, 1 ekor. Ini 1/7. Begitu kalau sama, gitu ya. Kalau beda, ya jelas lebih afdol sapi. Tapi intinya adalah pada seberapa besar pengorbanan yang dikorbankan bagi masing-masing. Tapi kalau bagi napa jenenge dibandingkan satu individu dengan individu yang lainnya, ini tidak bisa. Ya, podo-podo berkorban kambingnya, misalkan si fulan korban kambing, si fulan korban kambing, harganya sama. Main lebih utama fulan A atau fulan B? Tidak sama. Tergantung karene duwike. Tergantung karene duwike. Sing kene korban kambing 3 juta, tapi duit 30 juta. Misalkan gitu ya. Kan nyuwel tidik men. Betul nggak? Sing kene wedhus 3 juta ngelumpukno, begitu dikekno 3 juta entek duit bres 100% itu. Itu 100% itu dari seluruh hartanya dia korbankan. Yang satu itu cuma berapa? 3 juta dari 30 juta. 10%. Dan apa-apaan lagi 100%. 10 kali lipat pahalanya yang ini satunya. Gitu ya. Seperti itu gambarannya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi namanya pengorbanan. Ya, semakin besar yang dia korbankan dari hartanya, bukan ngurusi dunanya wong liya. Dari hartanya. Maka mungkin nilainya sama tapi di sisi Allah berbeda. Ya, di sisi Allah berbeda. Ana wong duwe-duwe ratusan juta, korban kambing situ, golekno sing paling murah, ya. Wes, gitu ya. Gak sombut gitu ya. Gak sombut. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Salah golek wedhus, golekno sing paling murah. Atau golek panitia ndi sing ngasih harga sing paling murah. Panitia kono 3,5 juta. Kuwi kene ana sing 2,4 juta. Wah, melok iki ae gampang. Sing penting oleh oleh wedhus gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala diremehno banget begitu kalau seperti itu ya. Cari yang murahan. Kecuali memang duwe mek 2 juta petang. Tuh gak apa-apa berarti 100%. Taib, kemudian jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala mati. Taib ya. Jadi wal hadyu la yakunu illa minan na'am al-ibil wal baqar wal ghanam fa in tayassarat syatun ajza'at wan naqat wal baqaratu aula bil ijza' ya.
Jadi onta atau sapi itu lebih utama atau lebih mencukupi. Fa'ilam yatayassar al-hadyu, kalau tidak mampu menyembelih maka shoma asyrata ayyam, puasa 10 hari. Qiyasan alal mutamatti, sebagai kias bagi orang yang mutamatti, idza lam yajidil hadiyah, jika dia tidak memiliki hadyu, ya. Jadi puasa 10 hari, ya. 3 hari di sana, 7 hari di rumah. 10 hari. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jelas insyaallah sampai di sini? Paham? Paham Ramadan? Jam ini nih? Ini jam 8 atau jam 9? Kapan nih? Taib. Oh ada sifat haji Nabi panjang nih. Subhanallah. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Oh nggih. Oh ada pertanyaan. Ya silakan tanya. Mengenai menginap di Mina sebelum ke Arafah tadi Ustaz, apakah itu harus menginap yang seperti mapan gitu atau hanya cukup pengalaman kami dulu menginapnya itu di base hanya melewati malam pergantian jam itu Ustaz, karena kalau yang permanen di anu itu akan merepotkan seperti itu Ustaz. Ya nama? Menginapnya apa harus yang seperti permanen gitu atau bisa saja duduk di dalam base hanya melewati malam itu di Mina gitu Ustaz. Menginapnya pokoknya diem di Mina ya. Mbok ndek embong. Mbok ndek tenda gitu ya. Nah, pokoknya ada di Mina sampai setelah fajar. Kan gitu ya. Setelah fajar baru kemudian berangkat ke Arafah. Nah itu sunnahnya seperti itu sunnahnya. Ya, itu sunnahnya demikian. Ya. Adapun gimana cara nginepnya, wah itu sakarepe wis. Melungker oleh, sembujung oleh, gitu ya. Ya di tenda oleh, moro wis gak tenda-tendoan delosor ndek napa? Embong-embong trotoar ya oleh. Ya, tapi saat ini rapi ini toto rapi. Ya, bahkan nanti kedepannya dibuatkan hotel di sana, tenda-tenda hotel wis. Ya. Sudah mulai dibangun, masya Allah, proyek besar itu. Nah, dibuatkan hotel tingkat, kayak apartemen, gitu. Nyaman jangan. Taib. Ya Allah alam. Pertanyaan berikutnya Ustadz mengenai batas mulai berihram yang dari Indonesia di Yalamlam. Kami teringat sekali waktu tersebut, pertanyaannya, waktu tersebut ketika manasik haji dari Kementerian Agama sendiri menyampaikan fatwa MUI. Fatwa MUI bahwa di Jeddah Ustadz. Nah, sedangkan setelah terbahas ini yang rojih adalah di Yalamlam. Apakah yang seperti itu berarti tanggung jawabnya pemerintah Ustaz? Iya, tanggung jawabnya yang berfatwa. Dan fatwa seperti itu kan tidak mengikat. Karena itu ijtihad. Ya, itu ijtihad. Ya, dan itu tidak mengikat kaum muslimin, tidak mengikat kita misalnya kita memilih yang rajih, yang kuat. Sekalipun ada fatwa seperti itu, tetapi kalau kemudian secara zahir ya menyelisihi ya apa yang seharusnya dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah itu yang kita ambil, yang kita amalkan. Karena metode bermanjat dalam beragama itu bukan sekedar mengikuti fatwa, ya, tapi kan melihat seperti yang dikatakan oleh para salaf, ya, seperti Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya, la tuqalliduni fakhud min haitsu akhadtu, atau makal, jangan kamu taklid kepada aku tapi ambil dari mana aku berpendapat. Imam Ahmad pun demikian
la tuqalliduni wa la tuqallidu syafi'iyan wala malikan wala auzi wala thawri fakhudhu min haitsu akhadhu, ya. Jadi jangan kamu taklid kepada aku, jangan taklid kepada Syafi'i, Maliki, Imam Malik, Thawri, ya. Tapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Ambil dari mereka dari mana mereka mengambilnya. Seperti itu. Kalau kita melihat pada nas-nas yang ada, maka tidak boleh berikhram melewati miqat, ya. Seperti tadi itu disuruh napa Mbak? Disuruh kembali keluar menuju miqat yang terdekat, ya, baru kemudian melanjutkan ikhramnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sekalipun nanti di pesawat disampaikan begitu, tapi tetap pesawat menyebutkan kita akan melewati miqat, ya. Bagi yang ingin berikhram silakan meniatkan ikhram. Nah, kemudian disebutkan fatwa, ya. Jadi hukum asalnya adalah apa? Berikhram dari miqat, jangan lewat begitu, gitu ya. Cuman fatwa itu fatwa untuk meringankan. Nah, sementara kita kan dalam beragama tidak cari yang ringan, tapi cari yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya mengambil yang haji yang bukan tamattu dengan niat supaya tidak membayar dam, Ustaz? Supaya tidak membayar dam, ya puasa. Tadi itu puasa 3 hari, ya. Kemudian di tanah Mekah, lalu 7 hari di rumah, ya. Wasab'atun idza raja'tum, ya. 3 hari di sana, lalu 7 hari saat di rumah. Itu kalau nggak mau bayar dam, ya puasa. Jadi sunnah jangan ditinggalkan sunnah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Seperti itu. Ya. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintah tadi itu. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan terkena fitnah atau terkena adab yang pedih gara-gara menyelisih perintah Nabi SAW. Jadi beragama ini bukan mengikuti selera hawa nafsunya, tapi beragama ini mengikuti bagaimana Nabi SAW mengajarkan hal itu kepada kita. Nah, baik, dari yang lain barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Tidak ada. Wah, ini sifat haji tua, boy. Ya, pekan depan aja ya. Nah, ini panjang sekali pembahasannya gimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hajinya. Pembahasan ini hadis yang begitu panjang seperti ini, jamaah sallallahu rahimakumullahu taala, pernah saya mendengarnya langsung dalam khutbah Jumat. Khutbah Jumat 1 jam lebih, subhanallah, di Mekah saat itu, tapi tidak di Masjidil Haram, di satu masjid dekat, kalau nggak salah itu dekat rumah Raja Jin. Orang menyebut di sana ini rumah Raja Jin katanya. Kenapa gak iso di Rubono? Gak iso di Rubono, ya, kata orang sana, ya. Jadi ono nggo bego mau opo macet kabeh moran itu. Ya, seperti itu. Jadi ada rumah. Nah, di sana ada dekat dengan masjid seperti itu. Kita sholat di sana saat itu. Nah, khutbah Jumatnya membaca ini hadis riwayat Muslim ini, ya, dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya ini dari awal sampai akhir. Memang dalam musim haji saat itu. Dalam musim haji, awal-awal bulan haji saat itu. Baca dari awal sampai akhir, sampai orang itu tolak aku ya tolak. Ya Allah, ya bukan materinya dibaca dalam khutbah Jumat. Ini ya pengajian harusnya, bukan dalam khutbah
Jumat ya. Iya, maka saat itu yang bersama dengan saya yang ngajak Jumatan di situ saya Mamduh ya, Mamduh Al-Bukhairi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Mari Jumatan tak parani Imam jadi ini." Ya, hari Jumatan tak parani gitu. Benar. Begitu selesai sholat Jumat, ya kan di pengimaman sana ada pintu khusus, imamnya langsung keluar naik mobil, gitu. Rumah salah paling ya, rumah salah paling. Taib ya. Nah, jadi itu kenangan Masya Allah ya tahun 2005 di Makkah. Taib. Loh, pirang lembar ya? 1, 2, 3, 4, 5 lembar. Ya hadisnya dijelaskan dalam khutbah Jumat. Masya Allah, luar biasa. Taib, kita lanjutkan insya Allah pertemuan berikutnya tentang sifat haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita rezeki semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah haji biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.